yang percaya dengan hoax dan teori konspirasi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kenapa mereka itu saat ini sangat banyak gitu ya, itu karena polarisasi antara masyarakat kubu yang percaya dengan sains atau kubu rasional itu berhadapan dengan kubu denial. Dan dalam hal ini kebetulan Dr. Lewis ini adalah mengisi ceruk di mana kubu denial itu sudah ada sejak awal pandemi ini ada. Nah, dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Lewis, masalah-masalah atau isu-isunya itu bukan sekarang saja ya. Dalam catatan kami itu sejak bulan Januari 2021 itu sudah ada beberapa hoax yang disampaikan oleh Dr. Lewis dan itu sangat berbahaya. Nah, yang saya mau tanya dari Idi, di saat Idi mengajak Dr. Lewis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dr. Tirta itu dulu saya punya rekamannya. Dr. Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Iya. Tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Baik, sebelum Dokter Adib. Jadi ini membuat pikiran manusia normal. Dr. Tirta menjelaskan statusnya di kasus Dr. Lewis. Dr. Tirta Mandirahudi dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli kasus dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan Dr. Lewis Owin. Dr. Tirta juga mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi ahli, bukan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dr. Tirta mengaku mendapat informasi bahwa Dr. Lewis diduga telah menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah penyakit menular sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang intinya menghalangi penanganan wabah di Indonesia. Jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya menangkap Dr. Lewis Owin pada Minggu 11 Juli sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dia ditangkap karena diduga menyebar berita bohong terkait pernyataannya yang viral di media sosial. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan menyebutkan, penangkapan terhadap Dr. Lewis Owin terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong tentang penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular. Demikian kata Ramadan dalam rilis harian di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta. Kombes Ramadan menjelaskan Dr. Lewis menyebarkan berita bohong lewat pernyataannya di beberapa platform media sosial. Dia menyebutkan beberapa postingan terkait berita bohong dari Dr. Lewis tersebut, di antaranya korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 dikatakan adalah bukan karena COVID-19, melainkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Jadi bukan hanya satu platform media sosial, tetapi ada 3 platform yang telah dilakukan. Demikian kata Ramadan. Usai Dr. Lewis dibebaskan, Dr. Tirta ngaku sebagai cepu polisi saat berdebat dengan Deddy Corbuzier. Dr. Tirta Hudi akhirnya buka suara bahwa dirinya adalah cepu polisi setelah seterunya Dr. Lewis Owin yang sempat ditangkap polisi lalu dibebaskan kembali. Dr. Tirta dengan ekspresi bercanda mengaku dirinya cepu polisi dan memiliki peran kenapa Dr. Lewis akhirnya ditangkap polisi. Kebetulan gelarnya dokter, profesi sampingan cepu. Hati-hati kalau dekat dengan saya. Demikian kata Dr. Tirta sambil bercanda di channel YouTube Deddy Corbuzier. Kasus penangkapan Dr. Lewis yang berbeda pendapat dengan Dr. Tirta karena tidak percaya COVID-19
dijadikan candaan seolah-olah Deddy Corbuzier membela Dr. Lewis. Deddy Corbuzier menegaskan bahwa pernyataan Dr. Lewis soal orang meninggal karena komplikasi obat adalah sesuatu yang memungkinkan. Kalau orang meninggal bisa saja karena komplikasi obat, ada pasti. Benar tidak? Demikian tanya Deddy Corbuzier yang diamini oleh Dr. Tirta dan Ketua Tim Mitigasi Dokter PBIDI, Dr. Adib Kumaydi Esport. Bahkan Deddy Corbuzier kembali menyampaikan yang banyak publik utarakan soal proses pelaporan kepolisian seharusnya tidak terjadi jika memang pernyataan Dr. Lewis itu benar. Artinya, si Dr. Lewis ini bukan ditangkap. Secara analisa, jika seandainya dia bisa diajak berdebat, ada konfirmasi. Kalau dia tidak bisa mengkonfirmasi legitimasi, dia hilang. Maka dari itu, kata Deddy Corbuzier, tidaklah tepat dengan sikap Dr. Tirta yang didukung PBIDI melaporkan Dr. Lewis. Saat itu juga Dr. Tirta berdalih dirinya telah mengajak debat sejak Desember 2020 dan Januari, Februari, Maret, April, Mei 2021, namun tidak datang. Akun dia aktif Desember 2020 untuk statement dia interaksi obat keluar tanggal 20 Desember 2020 dan 12 Februari 2021. Lebih lanjut, Dr. Tirta mengaku sudah berdebat 2 kali dengan Dr. Lewis. Seperti diberitakan sebelumnya, Dr. Lewis ditangkap Polda Metro Jaya pada 11 Juli 2021. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Mabes Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan membenarkan Dr. Lewis Owin ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Minggu 11 Juli 2021. Meski demikian, Kombes Polisi Ahmad Ramadan saat itu belum mau membeberkan lebih lanjut terkait dengan kronologi serta alasan ditangkapnya Dr. Lewis Owin. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus menyebut kasus yang menyeret Dr. Lewis saat ini telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Sekedar diketahui, Dr. Lewis Owin dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi perbincangan publik karena menimbulkan kontroversi terkait pernyataannya mengenai COVID-19. Mulai dari mengatakan COVID-19 bukanlah virus, pasien COVID-19 meninggal karena interaksi antar obat, dan lain sebagainya. Akibat cuitannya itu, sejumlah kalangan baik dari Dr. Tirta hingga PD Ikatan Dokter Indonesia atau IDI serta Majelis Kode Etik Kedokteran atau MKEK bereaksi. Bahkan Fitra Romadoni juga telah melaporkan Dr. Lewis terkait pernyataannya tersebut dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang kabar tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Dr. Lewis jadi pahlawan di desa-desa. Begini reaksi Dr. Tirta. Dr. Lewis jadi pahlawan di desa-desa. Begini reaksi Dr. Tirta. Penangkapan Dr. Lewis Owin pada Minggu menggegerkan banyak pihak. Tak sedikit peristiwa itu menangkap respon pro dan kontra dari publik. Kekinian, sempat menginap di penjara, akhirnya Bareskrim Polri membebaskan Dr. Lewis. Sosok Dr. Lewis Owin sebelumnya dikenal melalui akun media sosialnya kerap menyoroti penanganan COVID-19. Ia bahkan mengakui tak percaya virus corona. Dr. Tirta membeberkan sejumlah hal soal munculnya sosok Dr. Lewis Owin. Disampaikan lelaki bernama Tirta Mandirahudi itu, saat ini banyak masyarakat yang terlanjur termakan hoax ungkapan-ungkapan dari Dr. Lewis kalau COVID-19 itu hanya sebuah konspirasi belaka. Dr. Tirta menyebut bahwa banyak warga di desa-desa yang mulai melawan petugas ketika dihardik atau diingatkan untuk memakai masker. Kata Tirta, mereka para warga desa bahkan tak segan mendebat petugas Satgas.
Berpedoman pada keterangan Dr. Louis yang menganggap pengobatan salah kaprah adalah biang kerok prahara Kopat Kapit ini. Dari sana pula banyak yang menganggap Dr. Louis kini sebagai pahlawan baru bagi mereka. Dr. Tirta mengatakan makin kacau ini. Inilah kenapa tidak dari awal ditindak. Kenapa mesti dibiarkan dulu sosok Dr. Louis? Setelah viral, baru ditindak. Sebab banyak warga saat ini di desa-desa yang kini mulai berani mendebat nakes. Kata mereka, kata Dr. Louis COVID itu tidak ada. Ini menjadi kacau. Demikian kata Tirta dikutip dari Hops.id. Dr. Tirta kemudian menjawab kerisauan publik soal ungkapan Louis berkaitan dengan banyak pasien COVID meninggal sebenarnya karena interaksi obat. Ia menegaskan itu salah besar. Analoginya jelas, sebab banyak sekali pasien COVID-19 yang justru sembuh setelah mengkonsumsi obat. Bahkan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 usai mengkonsumsi obat di Indonesia mencapai 90%. Fakta itu tentu, kata beliau, dapat dengan jelas membantah argumen Dr. Louis. Sebelum ditangkap, IDI dan Tirta mengaku terus membujuk Louis untuk segera merevisi pernyataannya. Tetapi dia bersikeras tak mau mencabut pernyataannya.